Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, selamat tahun baru. Kita baru ketemu di ibadah di 2026 yang pertama. Amin. Kita mau buat Tuhan ibadah kita pagi ini. Kita percaya pagi ini kita mau naikkan ucapan syukur kita di tahun 2025. Banyak pengharapan, banyak harapan yang masih tertunda. Tapi satu hal di tahun 2026, masih ada Tuhan yang bisa menggenapi harapan-harapan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan selalu bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa setiap kasih setiamu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu tidak memberikan titik pada setiap harapan-harapan kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Setiap harapan kami, Tuhan masih punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sungguh besar. Haleluya Tuhan, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan, kita katakan Tuhan Kau sungguh besar. Haleluya Tuhan, ini kami, pengakuan kami Tuhan. Haleluya, begitu kami mengagumi-Mu Tuhan. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Karena sama mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Haleluya. Sekali lagi katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Haleluya Tuhan, di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat setiap penyembahan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Dia yang begitu mempesona hati kita. Haleluya. Oh, di awal tahun ini Tuhan, kami bawa setiap hidup kami kepadamu. Kami bawa setiap harapan-harapan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami berharga di mata-Mu Tuhan, kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami agungkan Tuhan kami yang besar. Kami mengagumi setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, Allah yang besar, Allah yang punya kuasa. Segala pengagungan, segala kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucapkan Yesus, kami sembah Raja di atas segala raja. Kami sembah Yesus Kristus Tuhan kita yang besar. Haleluya. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan, tidak Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, kepada Allah yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Di dalam asyakara labasante. Oh Yesus Tuhan kami besar. Haleluya. 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 Oh sembah Dia, sembah Yesus. Puji dan penyembahan kita hanya bagi Dia. Buat Allah tersenyum atas setiap kita, buat Allah tersenyum atas penyembahan kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan.
Katakan dari hati kita, inilah pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Saya persilakan untuk Ibu Chun Kian membuka kita dalam doa. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Kasih-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Pribadi-Mu mempesona kami. Bahkan kesetiaan-Mu selalu mempesona kami di setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghantar kami masuk ke dalam tahun 2026. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami lalui, kami lewati. Sekalipun itu bukan sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang menyenangkan. Tapi banyak hal Tuhan nyatakan ada di sana di masa-masa kami. Banyak sukacita, banyak kebahagiaan yang kami alami di tahun kemarin Tuhan. Tapi Engkau tetap ada di sana. Jadi setiap hari-hari kami, apapun masa dan musim kami, Engkau hadir, Engkau ada. Dan Engkau menyatakan diri-Mu bahwa Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tahun yang baru ini kami mau mulai melangkah. Di hari ini hari keempat Tuhan, kami juga mau menyatakan di hadapan Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janji-janjinya bagi setiap kami. Kami semangat Tuhan. Kami fix di hadapan Tuhan bahwa di tahun yang baru ini 2026 ini, dari awal hari kami memulai sampai nanti di akhir 2026 Tuhan, Engkau Allah yang sama yang berdiri di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau izinkan kami beribadah pagi hari ini. Memulai hati kami, membawa tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu. Engkau hadir di sini. Roh-Mu hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya urapan, kuasa, mujizat terjadi dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan setiap diri kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, gembala kami Pak Joko yang Tuhan persiapkan. Biarlah apa yang beliau sampaikan itu adalah hati Tuhan untuk kami bawa sepanjang tahun ini. Biarlah itu kami fix Tuhan, kami menangkap dengan roh yang lemah lembut. Agar kami benar-benar bisa melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap pelayan yang boleh ambil bagian di pagi hari ini. Satu kehormatan bagi setiap kami ketika kami dipercaya untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau hadir di sini dan kami siap memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, tetap bangkit berdiri saudara. Selamat pagi, selamat tahun baru. Kita boleh bersalam-salaman, mungkin ada yang belum ketemu. Selamat tahun baru. Haleluya. Kita percaya pagi ini Tuhan sudah berkati kita. Amin. Janji Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Sekalipun 2025 kita belum ada yang dijawab Tuhan, doa-doa kita, percayalah 2026 Tuhan jawab semua. Haleluya. Kita lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa saudara? Amin. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami imani janji-Mu Tuhan, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saudara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa saudara? Amin. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya, amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Musik memuji Tuhan. Amin. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yeah. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah
kemenangan Tuhan, amin. Tetap bangkit masih kuat. Tidak ada Allah yang tertandingi. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kristus kita, amin. Ada siapa kau bandingkan buatannya yang heran? Katakan sama-sama. Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, musik memuji Tuhan. Kita percaya kerajaannya yang kekal, yang tak tertandingi, Allah kita Yesus Kristus. Amin.
Haleluya. Tiba saatnya kita mau perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk mengambil bagian yang begitu berharga buat setiap hidup kami. Pengorbanan-Mu yang setia di dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau yang memberikan hidup-Mu kepada kami Tuhan. Persembahan yang sempurna. Saya mengundang para petugas perjamuan dapat maju ke depan. Mari kita persiapkan hati kita menerima perjamuan kudus pada Minggu pagi hari ini. Terima kasih. Suci kuduskan kami ya Tuhan, sehingga setiap kami layak menerima sakramen perjamuan kudus ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada perjamuan kudus ini Tuhan suci kuduskan.
sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami semua. Kami mengingat kasih Tuhan akan kami, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami semua. Kami yang dahulunya binasa, diberinya hidup yang baru. Kami yang dahulu tak punya pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau ambil perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagikan. Tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya undang kita bangkit berdiri. Sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bukanlah kebiasaan di minggu pertama. Tapi apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini adalah apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita imani firman Tuhan ini, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari persiapkan anggur. Angkatlah cawan di atas kepalamu, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pengorbanan. Haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di awal 2026 ini ya Tuhan, Kau izinkan kami kembali mengingat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di awal tahun ini kita diingatkan kembali dengan mengambil perjamuan kudus ini. Tidak ada yang di antara kita yang tak berguna, tidak ada yang tidak berharga. Darahnya yang mahal tercurah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kita menjadi orang yang berguna, yang berharga, yang spesial di matanya. Haleluya. Darahnya yang mahal dicurahkan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lewat perjamuan kudus ini, setiap kami boleh punya keyakinan bahwa kami berharga di mata-Mu. Kau tebus kami. Kau bawa kami dari yang dahulunya tak berguna, dari yang dahulunya harusnya binasa, menjadi umat kepunyaan-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu. Kami mau pakai hidup kami mau pakai diri kami melayani Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, menjadi Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Baik, sambil gelas-gelas dikumpulkan, kita mau berdoa untuk adik-adik kita, anak-anak kita. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita. Anak-anak kita akan berpindah. Kita
Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, pengajaran yang Tuhan berikan atas setiap pribadi kita. Mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Mari kita ungkapkan lewat pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan. Haleluya Tuhan. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Katakan, lebih dari yang kukira Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Saya lagi katakan, oleh karena, saya persilakan untuk hambanya. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah iman pengakuan kami, bahwa Engkau telah mengangkat kami, dan oleh karena salib-Mu kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu, tapi oleh karena
begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar pesan-Mu, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami dapat dengan teguh melangkahi tahun 2026 ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Ini minggu pertama di tahun 2026. Jadi belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Ya. Biasanya tahun baru disertai dengan apa? Harapan baru. Harapannya apa Bapak Saudara? Ya? Sehat selalu. Biasanya saya berharap tahun baru nanti dapat pekerjaan yang baru, gaji yang baru lebih gede. Tahun baru saya mau mendapat usaha yang baru. Tahun baru saya mau mendapat kendaraan yang baru. Tahun baru yang masih jomblo pengen dapat pacar yang baru gitu ya. Oke, itu tidak masalah, itu boleh-boleh saja, karena itu semua adalah harapan yang baik. Tapi yang penting adalah semua dicari, dijalani dengan cara yang baik. Gitu saudara ya. Saudara, di tahun 2026 ini secara pribadi saya mengajak kita semua, juga seluruh keluarga Kristus ini mengajak apa itu? Satu yang sangat penting. Mari di tahun 2026 ini kita bersama-sama keluarga Kristus ini untuk menanggalkan dan meninggalkan semua hal yang buruk di tahun 2025. Perilaku buruk, perangai buruk, kebiasaan buruk yang telah kita lakukan di 2025, yang pastinya itu dulu menyakiti dan membuat sedih hati Tuhan. Betul nggak saudaraku? Dan saya mengajak kita semua, keluarga Kristus, ya, kita bersama-sama di tahun 2026 ini, kita mengenakan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, yang semuanya adalah baik adanya. Amin saudaraku. Apa itu? Kesucian, hidup kudus, kebenaran, hidup benar, karakter Kristus. Karena jika kita mengenakan itu, saya percaya tahun 2026 ini kita akan melewati bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kita akan menyelesaikan tahun 2026 ini di dalam pemeliharaan dan di dalam berkat Tuhan. Saudaraku, asal ini. Asal apa? Asal nanti saya kasih tahu. Kenapa saudara? Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi tahun 2026 ini. Para pakar, para orang-orang pintar yang bisanya hanya memprediksi. Kira-kira apa sih yang akan terjadi tahun 2026 ini? Hanya prediksi, ekonomi seperti apa, keamanan seperti apa, politik seperti apa, bencana bahkan seperti apa, gak ada yang tahu. Jangan-jangan terjadi megatrust tahun 2026, gak ada yang tahu, ya. Gak ada yang tahu. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita orang percaya, meskipun dunia tidak tahu apa yang akan terjadi, kita orang percaya punya jaminan. Apa itu jaminannya? Jaminannya yaitu bahwa kita akan melewati ini, sekali lagi bahkan memenangkan tahun ini bersama dengan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita memenangkan tahun 2026 asalkan, asalkan apa? Asalkan kita semua berani melangkah di dalam iman kepada setiap janji dan perintah Tuhan.
Amin, saudara. Itu menjadi judul khotbah saya, melangkah dalam iman. Melangkah dalam iman itu seperti apa sih? Kita awali pemberitaan firman pagi hari ini dari kitab Roma, pasal yang 10 ayat 17, nanti disambung Roma 1 ayat 17. Roma 10 ayat 17, kita mulai. Melangkah dalam iman itu seperti apa? Ya. Saya baca, perhatikan baik-baik. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi dari dua ayat ini kita mengerti apa itu iman. Apa itu iman? Bahwa kita menyimpulkan ketika kita mendengar firman Tuhan, entah itu dari baca firman atau mendengar khotbah seperti ini, ketika kita mendengarkan firman, lalu timbul percaya di dalam hati kita, itulah namanya iman. Apa yang kita dengar kita percaya menjadi rema, yes, itulah namanya iman. Tapi saudaraku, iman itu bukan sesuatu yang berhenti. Iman kepada janji Tuhan itu bukan sesuatu yang berhenti, yang mandek. Tetapi di dalam ayat 17 tadi, itu dikatakan bahwa iman yang sejati itu tidak mandek, tetapi iman yang sejati itu akan membawa kita melangkah maju, membawa kita bergerak melangkah maju untuk apa? Untuk kita hidup di dalam iman, kepada iman, untuk kita hidup di dalam iman, mengerjakan setiap perintah-perintah Tuhan dengan taat dan tekun sampai suatu hari janji-janji Tuhan itu digenapi. Karena setiap janji Tuhan itu pasti disertai dengan perintah dan nasihat, saudaraku. Saudara buka di seluruh firman Tuhan, seluruh janji-janji Tuhan itu pasti disertai dengan perintah Tuhan. Ya, tidak ada janji yang tidak disertai dengan perintah Tuhan. Nah, kita akan melihat contoh di dalam Alkitab bahwa iman, ya, yang disertai dengan ketaatan dan ketekunan itu akan melahirkan penggenapan janji Tuhan. Ya. Baik, sekali lagi, karena setiap janji Tuhan pasti disertai dengan perintah Tuhan. Kejadian 6 ayat 13 dan 14, kita akan melihat contohnya bahwa iman yang disertai dengan langkah ketaatan dan ketekunan, maka janji-janji Tuhan digenapi. Kejadian 6 ayat 13, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 18, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya. Jadi begini saudaraku, saya ulangi, bahwa iman yang sejati itu bukan iman yang mandek. Ketika kita mendapatkan iman, yes, haleluya, amin. Bukan berarti kita berhenti di situ lalu nunggu janji Tuhan digenapi, bukan.
Demikian juga Nuh. Ya. Yang pertama begini, kita dengar tadi, bahwa yang pertama, Allah memberitahu Nuh tentang keadaan dunia yang akan datang, bahwa dunia itu akan tenggelamkan dengan air bah. Yang pertama. Yang kedua, Allah memberi janji kepada Nuh bahwa seluruh keluarganya akan diselamatkan. Tapi sekali lagi, saya katakan tadi, tidak ada janji tanpa perintah. Yang ketiga, Allah juga memerintahkan Nuh. Perintahnya apa? Untuk membuat bahtera, untuk membangun sebuah bahtera. Nah, Nuh tidak hanya percaya dan berpegang janji Tuhan bahwa dia akan selamat, lalu dia duduk diam, dia berdoa, dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dunia ini akan lenyap, akan terbenam dalam air, tapi keluargaku akan selamat. Sudah, tunggu penyelamatan dari Tuhan. Enggak begitu bagi saudaraku. Yang dilakukan Nuh tidak seperti itu. Apa yang dilakukan Nuh? Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semua itu. Saya lagi. Lalu Nuh melakukan semua perintah Allah itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita melihat bahwa karena iman, Nuh taat melakukan perintah dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang perintahnya tadi? Apa perintah Allah, saudaraku? Membangun bahtera yang besar. Ukurannya luar biasa loh, saudaraku. Bahtera yang harus dibangun itu ukurannya panjangnya 300 hasta. 150 meter panjangnya. Lebarnya 50 hasta itu kira-kira 25 meter. Ini berapa ini? 25, 12, 2 kali lipat ini sudah lebarnya. Tingginya 30 hasta, itu kira-kira 15 meter tingginya, saudaraku. Tingkat 3. Saya nggak kebayang. Bagaimana caranya Nuh harus masuk hutan, harus cari pohon yang besar, dia harus motong, dia harus membelah, dia harus mengangkut ke tempatnya dia buat bahtera itu. Terpikir nggak Pak Saudara? Gimana caranya? Kalau sekarang gampang ya, ada gergaji mesin itu senso, tinggal segede apapun tinggal belah gampang, ngangkut gampang pakai derek. Zaman dulu terpikir, tapi Nuh melakukan itu dengan tepat, meskipun berat, saudaraku. Dan Nuh melakukannya dengan tekun, taat. Iman Nuh disertai dengan ketaatan dan ketekunan. Dari mana kita tahu tekun? Nuh pada waktu itu hidup di dalam masyarakat yang rusak, saudaraku. Masyarakatnya rusak. Tetapi Nuh memilih untuk tetap bertekun hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh juga menghadapi ejekan-ejekan dari masyarakat pada waktu itu. Wah, ini keluarga gila ini. Masa di sini bikin perahu segede-gedenya karena katanya mau ada air buah. Diketawain loh, saudaraku. Diketawain, diejek, mungkin dianggap sebagai orang gila, Bapak Saudaraku. Tetapi Nuh tetap taat pada firman Tuhan, bukan hanya taat, tetapi tekun. Sampai suatu hari, benar-benar air bah datang. Dan ketika air bah datang, janji Tuhan, yaitu keluarganya diselamatkan, Bapak Saudaraku.
Jadi melangkah dalam iman artinya, saya ulang-ulang nih supaya masuk ini. Melangkah dalam iman artinya ketika kita mendapatkan iman di hati kita tidak tinggal diam. Tapi iman itu akan membawa kita melangkah mengerjakan perintah Tuhan dengan taat dan tekun, baru kita akan memperoleh janji Tuhan itu, saudaraku. Saya berikan beberapa contoh ya, contoh-contoh. Ketika Yosua diperintah Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko, apa perintahnya, saudara? Ada perintah, ada janji. Tembok itu akan runtuh oleh kamu. Itu Yeriko akan menjadi milik kalian. Saya berikan kepada kalian. Tapi ada perintah. Perintahnya apa? Kelilingi. 7 hari, 1 hari 1 kali, hari ke-7, 7 kali. Mereka taat. Kalau pakai logika, gimana sih Tuhan? Katanya mau menyerahkan kota ini. Tapi bukan suruh menyerang, tapi suruh muter-muter. Tapi Yosua dan rakyat takat. Dia puter. Hari pertama selesai muter, istirahat. Kedua muter, istirahat. Sampai ke hari ke-6, gak ada tanda-tanda itu mau rubuh benteng. Retak-retak juga kagak. Getar-getar juga kagak. Tapi Yosua dan rakyatnya terus melakukan dengan tekun. Hari ke-7, dia puterin lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Tidak ada tanda-tanda apapun. Mereka melakukannya dengan taat dan tekun. Sampai ke-7 kalinya mereka bersorak-sorak, rubuh itu benteng. Jadi sekali lagi, iman yang benar, yang sejati adalah disertai dengan ketaatan dan ketekunan. Apalagi Elia, Nabi Elia, ketika kekeringan tiba, Tuhan perintahkan apa kepada Elia? Elia, kamu sembunyi di pinggir sungai apa? Sungai Krit. Nanti kamu bisa minum dari air itu, dan aku sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi kamu makan. Kalau dia pakai logika, ini kekeringan, kelaparan, suruh di pinggir sungai, minum air sungai, makan burung gagak, mau ngasih makan saya. Masuk logika enggak, saudaraku? Enggak masuk logika. Tetapi yang dilakukan Elia apa? Yang dilakukan Elia adalah, nanti saudara baca di dalam Yosua 17 ayat 5, Elia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dia ke sungai Krit, dia tunggu di situ dengan tekun menunggu apa yang terjadi. Burung-burung gagak setiap pagi dan sore membawa roti dan daging untuk makan Elia. Iman harus disertai dengan langkah ketaatan terhadap perintah, dengan tekun baru akan memperoleh janji Tuhan itu. Jadi berhenti, kita, wah ada janji Tuhan, itu aja. Kita santai-santai saja. Tidak, Bapak Saudara. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Apa yang terjadi atas Nuh tadi ya, kita kembali kepada Nuh, itu menjadi gambaran tentang hari-hari ini, dunia kita hari ini, secara khususnya di tahun 2026, saudaraku. Ya, kita juga tidak mengerti. Tadi saya katakan tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tidak ada yang tahu. Seperti waktu zaman Nuh dulu, nggak ada yang tahu. Tetapi Nuh, orang yang benar di hadapan Tuhan, diberitahu oleh Tuhan. Demikian juga kita. Orang tidak tahu apa yang terjadi di tahun depan ini. Tetapi saudara dan saya sebagai orang benar diberitahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Bukan tahun ini, tahun-tahun akan datang itu. Apa itu? Ya, yang pertama, pada akhir zaman, bahwa nanti dunia ini
akan habis oleh api. Nah, nanti saudara bisa baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Bahwa dunia ini kalau dulu dilelep dengan air, tapi nanti dunia ini akan dibakar dengan api, habis lenyap, saudaraku. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan kasih tahu kepada kita, anak-anaknya. Apa itu? Tuhan kasih tahu begini, bahwa hari-hari akhir ini akan ada kesukaran yang besar. Hari-hari akhir ini akan ada kesukaran yang sukar atau masa-masa yang sukar. Saya khotbahkan belum lama ya, belum lama saya khotbahkan dari 2 Timotius 3, dari Timotius 3. Apa yang akan terjadi? Di masa-masa ini apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin, apa yang terjadi? Orang tidak lagi peduli dengan sesama, lulu gue. Lalu juga dikatakan di sana, akan terjadi bahwa orang-orang akan menjadi hamba uang. Karena orang-orang menjadi hamba uang, maka mereka rela atau tega untuk mengkhianat, menjadi pengkhianat. Nanti saudara baca. Mereka rela untuk menjadi, selain pengkhianat, dia menjadi pemfitnah. Karena apa? Karena cinta uang. Pak Cecing tahu itu yang bisnis tuh. Sering cerita, ya Pak, orang utang, kita nagih utang, dia yang lebih garang daripada kita. Saya bilang, emang begitu Pak. Orang kalau minjem itu memelas. Tapi giliran bayar, malas. Betul nggak? Iya. Yang bisnis tahu itu. Orang rela berani memfitnah, bahkan berkhianat. Tidak menepati janji. Jadi apa? Maksudnya secara ekonomi sebagian orang akan mengalami kesulitan. Sebagian orang akan mengalami kesulitan. Itu yang pertama, Tuhan kasih tahu. Di hari-hari akhir ini, awas ya, orang bakal nggak peduli sama yang lain. Orang garang, nggak susah untuk mengampuni. Orang mudah untuk bohong, orang mudah untuk berkhianat, asal mendapatkan uang. Itu yang terjadi. Jadi secara ekonomi, sebagian orang akan susah. Hari-hari dunia tidak semakin baik, itu kata Tuhan. Tetapi kepada kita, yang tadi pertama seperti kepada Nuh, kita dikasih tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Yang kedua, tadi Nuh dikasih apa saudara? Dikasih janji. Kepada kita pun Tuhan berikan janji, meskipun keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi kepada kita anak-anaknya kita diberikan janji. Apa itu janjinya? Tuhan katakan, untuk itu jangan takut. Jangan khawatir dengan apa yang akan kamu makan, jangan takut apa yang akan kamu minum, jangan takut dengan apa yang akan kamu pakai. Kenapa? Karena Bapamu di surga mengetahui bahwa kamu memerlukan hal itu. Artinya apa? Di dalam dunia yang tidak semakin baik ini, ada janji pemeliharaan bahwa Bapak kita akan mencukupi kebutuhan secara dasar kita, makan, minum, pakai. Amin, saudaraku. Tetapi yang ketiga tadi apa saudara? Nuh diberikan janji untuk selamat, tapi ada perintah. Tetapi Tuhan juga perintahkan kepada kita. Tahun 2026 dan tahun berikutnya kita dijanjikan akan dipelihara oleh Tuhan, akan dicukupi oleh Tuhan, kebutuhan pokok-pokok kita akan dicukupkan, tapi ada perintahnya yang harus kita lakukan. Kita mengimani, yes, aku tidak kekurangan apapun, yes, Tuhan akan mencukupi kebutuhan keperluanku. Tidak cukup di situ, tapi kita harus melakukan perintahnya dengan taat dan tekun. Apa perintahnya bagi kita semua pada saat-saat ini? Perintahnya adalah, yaitu
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa sih cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Artinya adalah jadikanlah Allah sebagai raja di dalam hatimu lebih dulu. Biarkanlah pemerintahan Allah terjadi di dalam hidupmu lebih dulu. Allah sebagai raja yang memerintah dalam hidup kita dan bagian kita apa saudara? Mentaati, melakukan titah sang raja dengan taat dan dengan tekun. Saudaraku, baru janji-janji itu akan digenapi. Haleluya. Kesalahan kita seringkali bukan kesalahan yang disengaja, tapi tidak mengerti selama ini. Kok Tuhan janji gini, kok Tuhan janji gitu, tapi kok nggak digenapi ya? Jangan-jangan kekurangannya itu tadi. Tadi saya katakan, setiap janji Tuhan pasti disertai dengan perintah Tuhan. Bagian kita melakukan perintah Tuhan, bagian Tuhan menggenapi janjinya. Begitu saudaraku. Ya. Jadi khotbah saya pendek saja. Jadi tahun 2026 ini, ya, tahun 2026 ini pesan Tuhan kepada kita yaitu jangan takut, jangan khawatir. Lalu apa? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan janji Tuhan dan perintah Tuhan, ya. Lalu sertai dengan ketaatan akan perintah Tuhan dengan tekun. Sampai kapan? Sampai semua janji itu digenapi di dalam hidupmu, dalam hidup kita. Jadi melangkah di dalam iman. Saya percaya ketika itu kita lakukan, masing-masing kita lakukan tahun 2026 ini, saya ulangi lagi, kita pasti hidup di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan 2026 kita akan lewati dan bahkan menangkan 2026 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ya, saya sampai di situ aja, saudaraku. Mungkin saya tutup dengan satu kesaksian ya. Kesaksiannya sebenarnya nggak terlalu pas, tapi ingin bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan taat dan tekun, janji Tuhan itu digenapi. Sebagian orang sudah dengar itu kesaksian saya ini sebenarnya. Sebenarnya saya mau ngulangi agak, nanti udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Mungkin ada yang belum dengar. Ya begini, ini saya bukan mau pamer ya, saya bukan mau pamer, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa janji Tuhan seperti yang saya sampaikan itu iya dan amin. Saya mulai dari sini, dari mana ya? Saya menikah dengan Bu Gem ini tahun 85. Udah berapa tahun ya? Hampir 40 tahun ya? Berapa? 41. Kami menikah tahun 85. Ibu Gem ini sebagai guru SD, saya sebagai buruh proyek lah gitu. Dulu belum ada UMR, saudara. Tapi kalau dikonversi UMR itu gajinya udah pasti di bawah UMR. Kami berdua. Kami sudah di dalam Tuhan. Tahun 87-an gitu kami lahir baru, kami sudah ada mengenal Tuhan, tapi masih di gereja lama, kami aktif di dalam persekutuan karismatik, lalu tahun 92, kami mendapatkan satu rema tentang apa itu? Rema tentang perpuluhan Bapak Saudaraku.
kami dapat terima tentang perpuluhan yang isinya bahwa sepersepuluh dari apa yang kamu terima itu adalah milik Tuhan. Kembalikan ke dalam supaya di dalam rumah Tuhan ada perbendaharaan. Lalu di sana ada janji Tuhan akan memberkati dan di sana juga ada apa namanya itu dalam tanda petik itu akan ada hukuman seperti itu. Tetapi yang saya pegang bukan berkatnya, bukan penghukumannya, tapi yang saya pegang adalah bahwa 10% ini ternyata miliknya Tuhan. Motivasi kami hanya itu. Nah, sejak saat itu kami melangkah dengan iman. Padahal, Bapak Saudaraku, gaji saya ditambah gaji Bugem waktu itu, buat ngontrak rumah, buat makan kadang kurang. Tapi ketika mendapat rema itu, kami melangkah dengan iman. Bagaimana? Jalan. Waktu itu kami masih di gereja lama, tidak ada perpuluhan. Jadi setiap bulan ambil 10%, kami simpen di laci tempat tidur. Tiap bulan ambil simpen laci tempat tidur. Suatu hari Pak Haji datang, Pak kontrakan Pak, bayar kontrakan. Pak maaf belum ada. Itu sering. Dari kontrakan ke kontrakan, saudaraku. Kalau rumah petak sekarang enak, rumah petak dulu ini triplek, saudara. Sandy ngalamin itu. Enggak ada, belum ada, maaf. Padahal itu dilaci banyak duit. Bisa buat bayar 4-5 bulan. Tetapi ketaatan kami, itu uangnya Tuhan. Saya enggak berani utik-utik, saudaraku. Kami melangkah dengan tekun. Sampai hari ini. Dan apa yang terjadi, Pak Saudaraku? Apa yang terjadi? Ibu Gem ini dari awal sampai tahun 2023 pensiun ya, gajinya selalu di bawah UMR, Pak Saudaraku. Wah nggak percaya, ya sudah nggak percaya, orang dia yang saya yang tahu gajinya berapa. Gajinya jauh di bawah UMR. Saya pun gajinya tidak jauh dari UMR. Sampai hari ini. Tapi saya katakan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami? Ini yang bikin poinnya. Apa? Kami mengalami seperti mujizat seperti 5 roti plus 2 ikan. Sama dengan berapa? Sama berapa? 5.000 plus 12 bakul. Demikian kami alami. 1 UMR plus 1 UMR kami jalani dengan taat dan tekun. Apa yang terjadi? Saya lihat ke belakang, anak 3 sekolah selesai, anak 3 kuliah selesai, makan nggak pernah kurang, pakaian juga lumayan bagus-bagus, bahkan diberikan papan walaupun sederhana. Itulah mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, kami, saudaraku. Apakah kami hebat? Bukan. Bagian saya, bagian kami hanya mentaati firman Tuhan, melakukannya dengan tekun, dan janji Tuhan itu digenapi Bapak saya. Kami bersyukur, kami bersyukur hal itu. Kami merasakan itu, dan kalau saya sampaikan ini bukan teori, tapi saya mengalami. Mau diberkati Tuhan? Dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan dengan taat dan tekun. Maka semua janji itu akan digenapi. Satu lagi sebenarnya saya ragu-ragu yang ini. Yang ini saya ragu-ragu. Saya tanya Bu, boleh nggak sih? Saya takut sebenarnya, takut disalah terima. Jangan takut ya. Begini, kita ini kan keluarga, saudara ya. Ini apa namanya? Christ Oikos Church, artinya apa? Gereja, keluarga, Kristus. Kita ini keluarga, amin. Kita keluarga apa sih? Keluarga. Namanya keluarga itu harus terbuka, betul? Namanya keluarga harus terbuka. Tidak ada yang boleh simpen-simpen. Nah begini, saudara. Saya mau terus terang pada hari ini. Yang mungkin selama ini jemaat tidak tahu, yang ketua-ketua saya tahu. Apa itu? Gereja kita sudah 3 tahun, betul kan? Selama 3 tahun ini,
sebenarnya dan sesungguhnya yang terjadi adalah keuangan gereja kita itu setiap bulan minus. Enggak main-main minusnya. Belasan tahun bahkan belasan juta bahkan berpuluh juta setiap bulan tekor. Kita bersyukur kita bisa ibadah di tempat ini oleh anugerah Tuhan. Gereja ini milik Pak Gembala, Wakil Gembala, sehingga kita tidak perlu membayar apa-apa. Sudah melihat di Junction ini sudah ada 4 gereja yang hengkang. Kenapa? Gak kuat bayar. Gak kuat bayar. Kita bersyukur kita di sini diberi tempat untuk bisa beribadah dengan gratis. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Tetapi untuk operasional, sekali lagi, selalu tekor. Nah, yang ingin saya saksikan begini. Ini terjadi pada pertengahan Desember 2024. Waktu itu Pak Cecing sebagai bendahara laporan, Pak, uang gereja minus sekian puluh. Enggak lama Ibu Siska, bendahara konsumsi lapor juga, Pak, uang tinggal segini buat makan besok. Lalu apa yang terjadi? Hati saya itu diliputi kesedihan yang mendalam. Aduh, sedih banget. Terus saya tanya, Tuhan, ini gerejamu loh Tuhan. Gereja ini berdiri bukan karena ambisi loh Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan bicara dalam hati saya begini. Itu benar-benar nyata. Ini. Mulai tahun depan, mulai Januari 25, potong gajimu 30%. Saya pertama kaget, siap. Saya bilang sama Bu, saya dapat gini-gini gimana? Oke, jalan, jangan takut, yes. Jadi mulai Januari 2025 gaji saya dipotong 30%. Saya nggak malu ngomong ini. Jadi kembali ke UMR lagi. Bu sudah pensiun, jadi 1 UMR buat berdua selama setahun. Cukup nggak saudara? Dicukup-cukupin, cukup. Dicukup-cukupin, cukup. Nah, singkat cerita, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Desember kemarin selesai. Pertanyaan saya, apakah selama setahun Bapak Ibu melihat saya stres? Melihat saya berbeban berat? Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Nah, sekali lagi saya takut nanti dikirain pamer gitu Saudaraku. Dan apa yang terjadi? Kalau tadi 1 UMR plus 1 UMR semua kebutuhan dicukupi. Tahun ini 1 UMR buat berdua, apa yang terjadi? Bulan Juli saya jalan-jalan ke Jepang. Tuh, saya takut dikirain pamer ini nih. Juli, Oktober Bukem ulang tahun mendapatkan hadiah istimewa. Sebagian tahu, apa hadiahnya? Bukem dapat hadiah mobil ABG warna kuning. Saudaraku, itulah yang terjadi. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, firman itu menjadi rema, lalu kita imani, melangkah di dalam iman dengan ketaatan dan ketekunan, firman Tuhan terjadi. Saya waktu itu, saya sampaikan di dalam raker, saya percaya, saya imani, akhir tahun 2025 nanti gereja
punya saldo. Amin. Dan benar, sekarang punya saldo ya Pak ya? Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sih ngintip kemarin ada saldo, ada angka 4, tapi entah itu 4R, 4J, 4M, apa Pak? 4 apa? 4J. Dari 4J itu tahun depan menjadi 4RJ, amin. 400 juta maksudnya. Tahun depan lagi menjadi 4M, amin ya. Lalu mungkin saudara tanya, lalu dari mana Pak kok bisa UMR buat berdua, bisa jalan-jalan ke Jepang, bisa dapat mobil, beli mobil? Tadi, seperti Nabi Elia tadi. Tuhan kirimkan burung-burung gagak dari jauh, dari luar BSD, dari luar Tangsel, dari luar Banten. Tuhan bisa kirimkan, saudaraku. Padahal mereka tidak mengerti apa yang jadi kebutuhan kami, padahal mereka tidak mengerti yang menjadi pergumulan kami. Itulah yang terjadi, hebatnya Tuhan kita. Amin, saudaraku. Jadi 2026 mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun rema, setiap masing-masing kita punya rema, saudaraku. Apapun yang Tuhan sampaikan di dalam hatimu, apapun itu, terima, yes. Terus jangan lupa apanya, ketika janji itu diterima, jangan lupa apanya tadi, yang jangan lupa? Melakukan, melangkah dengan iman, melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan disertai dengan ketekunan, maka suatu hari nanti semua yang Tuhan janjikan itu akan digenapi dalam hidupmu dan hidupmu. Amin. 2026 jangan takut, jangan khawatir, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada setiap kami, keluarga besar CUC, bahwa dunia tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi kami anak-anak-Mu Engkau beritahu. Akan terjadi hal yang demikian yang tidak enak, membuat takut, membuat khawatir, tetapi kami anak-anak-Mu Engkau beritahu, Kau berikan janji, jangan takut, jangan khawatir. Ada janji Tuhan bagi kami, dan biar pagi hari ini sesuai dengan firman-Mu, setiap kami belajar untuk ketika kami menerima firman-Mu, janji-Mu itu Tuhan, kami tidak hanya berdiam diri menunggu, tetapi kami belajar untuk melakukan perintah-Mu, nasihat-Mu dengan taat, dengan tekun, dan kami percaya janji pasti digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan melangkahi tahun 2026 ini bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang berjanji memeliharakan kami, menyertai kami, memberkati kami, dan ketika nanti kami bisa melewatinya, semua akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena kami bisa bukan karena kami hebat, tetapi karena kami memiliki Allah yang hebat, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati Tuhan, amin. Pesan tahun 2026 buat kita melangkah dalam iman, dan kita tidak boleh tinggal diam, tapi tetap melangkah bergerak dalam ketaatan dan ketekunan, maka kita akan peroleh janji Tuhan, amin. Kita mau berikan persembahan, kita mau persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu Lili, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Engkau Allah yang besar Tuhan. Mengapa kami harus takut? Engkau Allah yang baik Tuhan. Mengapa kami tidak percaya?
Ampunilah kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah berfirman, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu Tuhan. Kami juga tahu bahwa Engkau Allah yang memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang telah terjadi dan kesaksian hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga akan melakukannya bagi kami. Asal kami tinggal percaya kepada Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman firman-Mu ya Bapa, dan kami akan melakukannya ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan. Biarlah hati kami bersuka cita ketika kami memberi persembahan kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup kami telah diselamatkan. Kami melakukan perbuatan baik karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, dan yang memulihkan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan hati kami ketika kami memberi persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah gereja ini diberkati Tuhan. Gembalanya diberkati, wakil gembala diberkati, penatua diberkati, dan seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dikala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Segala raja, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi ya saudara, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Doa berkat, saya persilakan Bapak Kinoto. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, kita ada di tahun ini kita akan buka sekolah Oikos School. Jadi Bapak Ibu yang kira-kira tetangganya atau keluarganya ingin sekolah atau Bapak Ibu ingin mengajak, bisa ambil brosurnya dengan Ibu Kepala Sekolahnya, dengan Ibu Gembala. Nanti brosurnya Bapak Ibu bisa berikan kepada keluarga atau tetangga yang membutuhkan. Dukung ya Bapak Ibu ya, supaya sekolah kita bisa berjalan tahun ini. Sekolah kita mau memberikan pendidikan yang berkualitas tetapi dengan harga yang benar-benar terjangkau. Jadi sekolah ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi ini bentuk pelayanan kita, misi kita menjangkau lebih luas lagi. Pada kesempatan ini juga saya ada saudara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini,
Bapak Stanley dan Ibu Rani. Mereka ketika Natal datang, hari ini beribadah di tempat ini bersama-sama. Berikan sambutan yang hangat, tepuk tangan untuk Bapak Stanley dan Ibu Rani. Pak Stanley, Bu Rani, selamat beribadah di tempat ini. Jangan merasa asing karena kita semua berkeluarga di tempat ini. Tuhan memberkati, kami undang beribadah pada minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Di minggu pertama kami bersuka cita boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu, jemaat yang mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini. Melayani Tuhan, memberikan waktu, memberikan tenaga. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan tahu tantangan, Tuhan yang mengetahui harapan mereka. Dan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Tapi kasih Tuhan tak pernah selesai dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, penghiburan, tuntunan akan menyertai hidupmu mulai saat ini. Engkau keluar dari tempat ini, engkau di tempat kerjamu, engkau di sekolahmu, dimanapun engkau berada, engkau selalu disertainya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.